Waduh, setelah sekian lama akhirnya ijazah Jokowi disita kepolisian, tetapi tetap aja tidak ditunjukkan ke publik dan dengan alasan seperti pemeriksaan saksi lain bukan datang ke Polda tetapi ke Polres Solo. Enak ya, lantas kenapa dulu lapor ke Polda ya? Sementara kubu sebelah juga konferensi pers setelah surati Presiden Prabowo bahkan surati Presiden Trump juga. Buat apa ya kira-kira? Untuk lebih jelas kita saksikan dua peristiwa penting soal ijazah ini. Tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Itu gimana Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua ijazah aja Pak? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa ada berapa? 11 Pak, ini kan plus saya berarti 11. Pak, izin Pak, ini kan naik ke penyidikan gimana Pak perkembangan hukumnya? Ya, kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada dan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Tunjukkan ijazahmu Joko Widodo. Tunjukkan dokumen-dokumenmu Joko Widodo. Buktikan bahwa engkau bukan penipu bangsa ini. Kebenaran tidak akan mati, sejarah tidak akan lupa, dan suara rakyat tidak bisa dibungkam. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmukjo sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmukjo tapi Profesor Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami hormati, Bapak bukan hanya kepala negara, Bapak adalah kepala keluarga bangsa Indonesia. Di bawah naunganmu, kami rakyat kecil ini seharusnya mendapat perlindungan, bukan ketakutan. Kami seharusnya mendapat keadilan, bukan kriminalisasi. Bapak Presiden, di bawah naungan hukum negeri yang Bapak pimpin sekarang ini, saya Dr. Viva bersama dengan 11 orang lainnya sedang dikriminalisasi karena menuntut kebenaran tentang ijazah seorang mantan presiden. Kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Sudah menerima dan pertanyaan yang lalu tapi di kembali dan yang baru pertanyaan baru. Pokoknya jawab saya tahu yang terjadi apa adanya. Pak, apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang untuk memposting ijazah saya, semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Deklarasi melawan kezaliman rezim Jokowi. Ya, melawan kezaliman rezim Joko Widodo. Oke. Begitu. Ya. Nah, kezaliman nggak
Pak Girsang, kalau seandainya pura-pura sakit malah datang ke Kongres PSI? Kalau disebut itu sebenarnya masih sesuai KUHAP. Oh, sesuai Tapi KUHAP, ternyata KUHAP itu kan mengatakan jika bed rest atau tidak berdaya sehingga boleh penyidik yang datang ke tempat. Tapi ternyata beliau itu menghadiri satu kongres partai berarti tidak cocok. Ya. Seperti menjolimi panggilan itu sendiri. Menzolimi Jadi masih panggilan itu ya. menjolimi panggilan itu. Tidak sesuai dengan hukum acara. Jadi sudah dia tidak presiden pun masih menzolimi aja ya. Masih bisa, luar biasa ya. Tapi kita lihat hari ini akan terkuak di deklarasi ini apakah menjolimi itu sesuai dengan aturan atau memang benar menjolimi yang jolim yang sebenarnya. Tentu nanti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut yang akan mempertanggungjawabkannya, apakah masuk unsur, apakah tidak. Kalau memang tidak, tentu tidak akan ada masalah. Tapi kalau memang masuk, maka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pemeriksaan Bapak ini sudah yang kedua. Nah, jadi pada waktu itu Bapak juga melakukan pengaduan dan membawa ijazah aslinya, dan itu pertama dilakukan di Polda Metro Jaya. Kemudian hari ini memenuhi jadwal keterangan yang akan disampaikan di Polres Solo bersama dengan para saksi lainnya. Jadi saya harus... Saudara Joko Widodo, Anda bukan lagi presiden, tetapi nama dan jejakmu masih mengikat bangsa ini dalam pertanyaan besar. Dari mana sebenarnya ijazahmu? Mana ijazahmu? Anda telah turun dari tampuk kekuasaan, tetapi bukan berarti Anda bebas dari tanggung jawab moral dan hukum. Atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Oke, hari ini kita deklarasi dari tim advokasi anti kriminalisasi dan akademisi. Hari ini akan mendatangkan beberapa tokoh penting. Wow. Selain pra prinsipal yang 12 orang itu, dan juga di backup oleh beberapa mantan jenderal di bangsa ini. Wow. Kita hari ini harapkan deklarasi ini menjadi satu hal yang luar biasa di bangsa ini. Yep. Oh. Nah, tentu dari proses penyelidikan naik ke penyidikan, maka ada peristiwa pidana yang ada di situ. Dan oleh karena itu kita cermati saja, karena memang dari proses pengaduan yang disampaikan, kita kan ada dalam proses lidik itu ada 5 nama. Ya, kemudian berkembang lebih lanjut karena mungkin ada laporan-laporan lain yang diikutsertakan atau digabungkan dalam satu print penyidikan. Dan kemudian kita tunggu saja siapa melakukan apa, kemudian akan mempertanggungjawabkannya secara hukum. Jika Anda berani, ayo tandingkan di depan seluruh rakyat Indonesia. Kita bandingkan dengan mata kepala kita semua. Tidak usah menggunakan laboratorium dulu. Secara kasat mata, bandingkan kertasnya, jenis kertas, warna kertas, teksturnya, bandingkan ornamen dan logo UGM yang tertera, bandingkan tulisan cetak dan tulisan tangan yang ada pada ijazah, bandingkan cap resmi, tanda tangan rektor, tanda tangan dekan, bandingkan lapisan-lapisan pengaman ijazah asli, bandingkan foto wisudawan sesuai dengan peraturan UGM tahun 1985 untuk wisudawan. Jokowi datangi Polresta Surakarta terkait ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi mendatangi Polresta Surakarta pada hari Rabu pagi dalam rangka memenuhi panggilan pemeriksaan atas kasus tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya. Didampingi tim kuasa hukumnya, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 10 pagi dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Salah satu kuasa hukum Jokowi, Firmanto Laksono, menyampaikan bahwa dalam kesempatan tersebut, kliennya membawa dokumen yang berupa ijazah asli. Dokumen itu mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga ijazah strata 1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada,
Firmanto juga menegaskan bahwa sejak awal kasus ini mencuat, Jokowi bersikap konsisten untuk mengonfirmasi dan mengikuti jalannya proses hukum.